Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan. Siang hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Firman yang hidup yang senantiasa didambakan oleh kami setiap manusia. Dan kami juga bermohon saat ini Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami bagian firman yang hendak kami dengar dan renungkan saat ini. Di dalam nama Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dengar saat ini dalam Mazmur 142 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam goa suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca saat ini adalah kesaksian Daud ketika dia berada dalam goa Adulam. Dan saat itulah dia berada di titik terendah kehidupannya. Mengapa ia sampai ada di dalam goa Adulam? Mengapa disebutkan ia berada di titik terendah kehidupan? Karena diawali dengan Daud adalah seorang peternak, penjaga ternak yang dipakai Allah untuk menuju sebagai raja dan pemimpin. Diawali ketika bangsa Israel dibawa kepemimpinan Raja Saul. Mereka berhadapan dengan bangsa Filistin dan kita kenal sekali bahwa Daud mengalahkan Goliat. Daud adalah pemuda biasa, tadinya tidak masuk dalam pasukan prajurit. Tetapi ketika berlawanan dengan Goliat, tidak ada yang berani untuk melawan manusia raksasa tersebut dengan postur tubuh yang besar tinggi itu. Saul sampai berkata, siapa yang berani mengalahkan atau melawan Goliat, dia akan dinikahkan dengan putrinya. Tapi bukan semata-mata karena dalam tanda kutip sayembara tersebut, tetapi Daud diarak Tuhan ada di dalam pertempuran itu. Singkat cerita, kebenaran Tuhan mengatakan Allah menghentar Daud bukan hanya dengan kayu dan batu. Ia mengalahkan Goliat, manusia raksasa itu. Dia mengalahkan Goliat yang penuh dengan peralatan perang yang luar biasa. Daud menang. Kesaksiannya karena Tuhan Allah menyertai Daud. Maka dari seorang penjaga ternak biasa, dia naik level kehidupannya. Dia naik pangkat, naik jabatan. Dia mendapatkan berkat, bahkan dikatakan dalam Alkitab, dia menjadi kepala prajurit. Yang tadinya tinggal di rumah biasa, kemudian dia tinggal di istana karena keberhasilan Daud. Karena bersinarnya Daud, maka Saul iri hati atau cemburu. Sampai-sampai Saul sangat ingin membinasakan dengan cara membunuh Daud. Maka kemudian akhirnya saat inilah Daud lari karena dikejar oleh Saul. Karena apa saudara-saudara? Karena itulah jalan yang harus Daud lalui. Maka di dalam goa Adulam Daud yang pertama kehilangan pekerjaan. Mari kita coba berempati kalau kita jadi Daud. Ia tidak lagi memiliki pekerjaan baik sebagai peternak, tetapi juga sebagai kepala prajurit. Seperti kita di tengah pandemi virus corona ini, ada saudara-saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan, di PHK dan dirumahkan. Apa yang dialami Daud, saudara-saudara alami juga. Di dalam goa Adulam Daud bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga Daud kehilangan istrinya. Ketika Mikal, anak Raja Saul, ketika menang Daud mengalahkan Goliat, maka benar Mikal diberikan bagi Daud sebagai istri. Tetapi kemudian diambil kembali Mikal dan diberikan kepada orang lain. Ia telah kehilangan istrinya ketika ia berada di goa Adulam itu. Tapi kemudian Daud kehilangan rumah. Ya, dia berada di rumah bersama ayahnya Isai. Kemudian pindah ke istana dan ketika ia melarikan diri, dia ada di goa Adulam.
Daud tidak memiliki rumah lagi. Belum sampai di situ, Daud kehilangan penasehatnya. Seperti kita yang kalau ada hal-hal yang menjadi pikiran kita, yang menjadi pergumulan, permasalahan, kita menceritakan kepada sahabat kita, kepada rohaniwan, kepada orang yang kita percaya. Tapi oleh karena Daud harus melarikan diri di Goa Adulam, Daud kehilangan penasehatnya, yaitu Samuel. Dia sampai di situ Daud kehilangan sahabatnya, yaitu Yonatan, anak Saul sendiri. Dan itulah yang terkadang sahabat sejati harus diuji ketika menghadapi pergumulan. Tetapi kita tahu bahwa terikatnya kasih persaudaraan, kasih persahabatan antara Daud dan Yonatan. Dan paling terakhir, Daud kehilangan harga dirinya. Dia harus melarikan diri sampai di kehidupan daerah bangsa Filistin. Orang Filistin mengejek dia. Inilah Daud yang waktu lalu kita nyanyikan, kita menyampaikan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tetapi inikah dia tak punya daya dan tak punya apa-apa sampai Daud akhirnya pura-pura tidak waras. Air liurnya sampai meleleh ke baju dan ia duduk mengais-ngais tanah di pintu gerbang kota Filistin. Dan ia merasa tidak aman lagi di situ. Akhirnya dia berada di Goa Adulam. Nah, pendengar dan jemaat, mungkinkah titik terendah yang dialami Daud juga dialami kita? Apapun persoalannya, Mazmur 142 menyatakan dengan keadaan serta kita, apapun persoalan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Dengan nyaring, Daud meminta kepada Tuhan semakin kuat dan tidak pernah lemah. Daud berdoa kepada Tuhan dan dia percaya. Dan akhirnya apa yang terjadi pada Daud luar biasa. Janji Allah dinyatakan. Ia menjadi raja dan menjadi pemimpin dan menerima berkat dari Tuhan. Karena ia bukan saja berada tapi percaya. Tapi ia bukan saya berdoa tapi percaya kepada Allah. Firman Tuhan hari ini menguatkan kita sekali. Apapun persoalan hidup kita, satu jawaban yang terbaik, berdoalah dan percaya pasti Tuhan menolong saya dan saudara. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.